Lo pasti pernah ada di posisi ini. Lo udah ngasih semua yang lo bisa. Perhatian, lo kasih. Waktu, lo sempetin. Energi, support, bahkan kadang harga diri lo taruh demi jaga hubungan itu. Tapi, anehnya, pas lo udah all in, justru dia yang mundur. Lo jadi mikir, apa gue salah terlalu sayang? Apa gue terlalu cepat? Apa cinta gue berlebihan? Rasanya nyesek gak sih bro? Tapi coba tarik napas bentar. Yang lo rasain tuh valid. Banyak orang ngalamin hal yang sama. Dan jawabannya gak sesimpel, dia gak sayang balik. Kadang, dia justru mundur karena dia gak ngerti gimana caranya nerima cinta yang sedalam itu. Karena dalam psikologi, cinta itu gak cuma soal rasa, tapi juga soal kesiapan mental, kapabilitas emosional, dan sejarah trauma. Lo gak salah cinta, tapi mungkin lo mencintai seseorang yang belum siap dicintai segitunya. Di dunia psikologi, ada istilah namanya emotional overwhelm, alias dibanjiri emosi secara berlebihan. Jadi gini, otak manusia itu butuh waktu buat mencerna hal-hal yang sifatnya emosional. Nah, ketika seseorang dapat perhatian, kasih sayang, pengorbanan, bahkan afirmasi positif secara bertubi-tubi, padahal dia sendiri belum terbiasa atau belum stabil secara emosional, maka itu akan terasa kayak tekanan, bukan kenyamanan. Dia jadi ngerasa diceburin ke samudra cinta padahal dia baru belajar berenang. Itu bukan karena cinta lu salah, tapi karena kapasitas emosional dia belum cukup besar buat nangkep sinyal-sinyal kasih sayang yang lo kirim. Dia bukannya gak suka lo, tapi dia lagi ngerasa, ini semua terlalu banyak buat gue saat ini. Jadi daripada nerima dan ngerasa gak mampu ngebalas setara, dia pilih untuk mundur, diam-diam. Love and trauma, ketika rasa aman justru bikin takut. Orang yang belum sembuh dari trauma hubungan sebelumnya punya cara berpikir dan merasakan yang beda. Misalnya, ada orang yang dulu pernah disayang banget sama mantannya, tapi diselingkuhin, atau dulu disayang, tapi dikontrol. Akhirnya, di bawah sadar, otaknya bikin asosiasi. Cinta itu awalnya manis, tapi pasti bakal nyakitin. Nah, pas lo datang dengan niat baik, sikap tulus, perhatian 24/7, dia malah ngerasa kayak, wah, ini familiar nih, jangan-jangan gue bakal jatuh dan sakit lagi. Akibatnya, rasa aman yang lo tawarin justru terasa kayak jebakan. Psikolog menyebut ini sebagai repetition compulsion, yaitu kecenderungan menghindari hubungan yang baik karena takut mengulang luka lama. Jadi, bukan karena lo gak cukup baik, tapi karena lo terlalu baik sampai dia takut dikecewakan lagi. Ironi kan? Hubungan yang sehat itu harus saling memberi dan menerima. Tapi kalau satu pihak, dalam hal ini, lo terlalu ngasih dan satunya lagi terus nerima, maka akan ada ketimpangan energi. Lo sibuk mikirin dia, lo yang effort duluan, lo yang terus nyari cara biar hubungan ini jalan. Sementara dia lama-lama ngerasa kayak penumpang. Ini yang disebut dalam teori relasi sebagai emotional debt atau utang emosional. Orang yang terus-terusan ngerasa diberi tanpa bisa membalas akan cenderung merasa bersalah, tertekan, bahkan minder. Dan daripada terus hidup dalam posisi nggak seimbang itu, dia akan cari jalan keluar dengan mundur. Kadang nggak pamit, kadang sambil nyari alasan klise kayak, aku butuh waktu sendiri. Padahal aslinya, dia ngerasa nggak cukup buat lo. Attachment style, gaya ikatan emosional, itu berbeda-beda. Dalam teori attachment style atau gaya keterikatan emosional, ada 4 tipe: secure, anxious, avoidant, dan disorganized. Nah, kalau lo punya gaya sayang yang anxious, lo butuh deket, butuh validasi terus, takut ditinggal. Sementara dia punya gaya avoidant, nggak nyaman terlalu dekat, butuh ruang sendiri, takut keterikatan, maka hubungan lo bisa kayak tarik ulur tanpa ujung. Lo makin dekat, dia makin mundur. Bukan karena dia nggak cinta, tapi karena pola dasar emosionalnya berbeda. Dia ngerasa makin dekat makin nggak nyaman, sementara lo ngerasa makin jauh makin nggak aman. Kalau dua orang ini nggak sadar sama pola masing-masing, ya hubungannya bakal bolak-balik stuck di titik yang sama. Lo bilang sayang, dia bilang sesak.
Lo udah mikirin masa depan. Udah kebayang jalan berdua ke pelaminan, nikah, punya rumah kecil di pinggir kota. Tapi dia masih berusaha adaptasi sama keberadaan lo dalam hidupnya. Ini tuh perbedaan kecepatan emosional. Dalam dunia terapi, ini sering jadi masalah. Satu pihak udah masuk ke fase komitmen, sementara pihak lain baru di fase exploration. Ketika lo terlalu cepat narik dia ke masa depan, yang bahkan belum dia pikirin, dia ngerasa kayak dikejar target. Dan target dalam hubungan itu nggak boleh dipaksain. Karena semakin lo ngebet, semakin dia ngerasa kehilangan kontrol atas dirinya. Dan manusia, secara naluriah, butuh kendali atas hidupnya. Kalau dia ngerasa kendalinya direbut sama lo, meskipun lo maksudnya serius dan tulus, dia bakal merasa nggak aman dan menjauh. Pernah nggak lo ngaca dan ngerasa lo bukan lagi diri lo yang dulu? Dulu lo punya hobi, punya circle, punya rutinitas, tapi sejak sama dia, semua waktu, tenaga, dan pikiran lo tercurah buat dia doang. Ini disebut kodependensi, kondisi di mana lo ngelepas identitas pribadi lo demi hubungan. Sayangnya, ini bukan hal yang bikin orang nyaman. Justru, dia bisa ngerasa lo terlalu bergantung. Dan manusia manapun nggak mau jadi penyelamat utama orang lain. Ketika dia ngerasa jadi satu-satunya pusat hidup lo, itu jadi beban, bukan kebanggaan. Orang yang sadar diri akan ngerasa nggak nyaman kalau jadi alasan satu orang kehilangan arah hidup. Jadi jangan heran kalau akhirnya dia mundur. Lo nggak salah cinta, tapi lo lupa nyelamatin diri lo sendiri. Ini agak menohok, tapi penting banget. Banyak dari kita ngasih sayang sebanyak-banyaknya tanpa nanya dulu. Dia siap nggak nerima ini? Kayak ngasih nasi sepiring penuh ke orang yang baru bangun tidur. Dia belum lapar, tapi lo udah force feed di kepala lo. Ini tanda cinta, tapi di kepala dia, ini terlalu cepat, terlalu banyak, dan nggak gua minta. Dalam relasi sehat, semua bentuk kasih sayang butuh konsen, butuh ritme, butuh feeling yang sinkron. Jadi kadang, bukan lo yang salah terlalu sayang, tapi lo ngasih sesuatu yang belum tentu sesuai kebutuhan dan kesiapan dia. Mau niat lo tulus segimanapun, kalau cara lo salah, tetap aja bakal berakhir pahit. Cinta itu bukan cuma soal perasaan, tapi soal emotional maturity, kemampuan buat ngelola emosi, komunikasiin kebutuhan, dan ngerti diri sendiri. Kalau lo dewasa dalam mencintai, lo nggak akan maksain hubungan. Lo ngerti kapan harus maju, kapan harus diam, kapan harus ngasih ruang. Tapi kalau salah satu pihak masih belum cukup dewasa secara emosional, masih belum bisa ngelola takut, trauma, overthinking, maka sebesar apapun cinta itu tetap bisa runtuh. Lo bisa ngasih dunia ke seseorang, tapi kalau dia belum siap tinggal di dalamnya, dia bakal pilih kabur. Dan sayangnya, kedewasaan itu nggak bisa dipaksa, apalagi diwariskan. Harus datang dari dirinya sendiri. Cinta itu harusnya bikin lo tumbuh, bikin lo makin kuat, makin kenal diri, makin ngerti dunia. Tapi kalau cinta bikin lo makin kosong, makin gak yakin, makin merasa lo selalu kurang, itu tandanya lo lagi jatuh cinta dengan cara yang salah. Hubungan sehat bukan tentang lo ngejar dia terus, tapi tentang dua orang yang saling tarik dan dorong dengan irama yang pas. Jangan sampai cinta lo ke dia bikin lo kehilangan cinta ke diri sendiri. Lo harus tetap punya batas, punya dunia, punya ruang buat diri lo sendiri. Karena orang yang tahu nilai dirinya sendiri nggak akan terus-terusan ngejar orang yang nggak tahu cara nerima cinta. So, kalau sekarang dia mundur padahal lo udah terlalu sayang, jangan buru-buru nyalahin diri. Tapi juga jangan langsung nyalahin dia. Lihat lebih dalam. Coba pahami pola pikirnya, emosi yang dia bawa, dan kesiapan dia buat terima cinta lo. Cinta itu tentang memahami, bukan cuma memberi. Kadang, cinta terbaik bukan yang ngasih segalanya, tapi yang tahu kapan harus berhenti sejenak buat kasih ruang. Karena kalau cinta lo bener, dan dia emang layak, dia bakal balik lagi. Kalau lo ngerasa narasi ini bener-bener ngomongin hati lo, coba share ke temen lo yang butuh denger ini juga. Kita semua butuh ruang buat belajar mencintai dengan cara yang sehat.